Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur sebab Tuhan baik atas kehidupan kami. Kemurahan demi kemurahan Allah sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Sekarang ini ya Tuhan, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu ini akan merema dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari dua ayat bacaan puji dan janji. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-7, dan yang kedua Matius pasal 6 ayat 14. Saya bacakan sesuai dengan puji dan janji. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, dan oleh karena nama-Mu. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya memberikan tema mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita sungguh menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap kita, bahkan tiap hari, bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, tetapi tidak ada yang dapat kita lakukan dengan sempurna dalam kehidupan kita, sebab seringkali tanpa sadar kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan konteks firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Yeremia, maka di sini juga ia menyadari bahwa umat Israel, umat Tuhan, seringkali juga hidup di dalam dosa, di dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka seringkali jatuh di dalam dosa, dan dosa ibaratnya seperti makanan yang tidak bisa ditinggalkan. Karenanya bangsa Israel mendapat hukuman yang dari Tuhan, berupa kekeringan yang amat dahsyat di dalam kehidupan mereka. Dalam situasi seperti inilah, maka Yeremia tidak berdiam diri, tetapi ia datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Allah, sebab ia sangat meyakini bahwa hanya Allah lah yang dapat membebaskan mereka dari hukuman yang Tuhan izinkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan Allah sungguh nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Hal ini terbukti ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam kehidupan manusia untuk menggantikan manusia yang harusnya mati karena dosa. Tuhan Yesus telah membayar harga dosa di atas kayu salib, dan Ia menyediakan pengampunan bagi semua orang. Inilah pengampunan yang begitu sempurna di dalam kehidupan manusia yang dianugerahkan Allah kepada anak-anaknya. Kesempurnaan kasih Allah di dalam pengampunannya ini mengajarkan kepada kita juga sesungguhnya supaya kita hidup saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali ego kita berkata,
bagaimana mungkin saya mengampuni orang dengan mudah ketika ia melakukan kesalahan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika pikiran manusia kita lebih mementingkan ego, kita bersyukur bahwa Allah tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Allah mementingkan manusia. Dalam artian bahwa manusia memiliki dan menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sehingga sekalipun kita melakukan begitu besar kesalahan, tetapi Allah tidak sampai hati untuk menghukum kita. Sebaliknya, semua dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengampunan dari Tuhan adalah tanpa syarat, dan hanya Allah saja yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Tidak ditentukan oleh upaya manusia dalam berbuat baik, tetapi yang menentukan adalah Allah sendiri karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Pengampunan dalam salib Kristus adalah pengampunan yang memulihkan relasi Allah dengan umatnya manusia. Dan kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Allah, ketika kita melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Yeremia, kita bersyukur bahwa Ia berkenan mengampuni kita dengan kasih-Nya sehingga kita beroleh anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ketika Allah begitu mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat, maka Ia rindu supaya kita meneladani kasih Kristus dengan cara kita memberi pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin telah banyak menyakiti hati kita, sehingga ada pemulihan, ada hubungan yang baik dalam hidup kita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang lain, dengan sesama yang Tuhan izinkan untuk kita ajak bersama-sama dalam hubungan kita setiap hari. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita siap dan terus-menerus mau mengampuni sesama kita seperti Kristus telah mengampuni kita dengan jalan salib. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau Allah yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, sebab Engkau Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kami lebih dulu. Kami sadar tidak mampu melakukan tanpa kekuatan Allah. Karena itulah kami mohon kekuatan dan kuasa Allah, kasih Allah akan menolong kami untuk memberi pengampunan kepada saudara-saudara kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Turunlah kiranya atas kami kasih karunia dan tuntunan Allah, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan melawat mereka, sehingga mereka menerima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.